Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu dapat mendampingi kalian untuk bersama-sama belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kita semua berharap agar wabah COVID-19 ini segera berlalu sehingga kalian dapat belajar bersama-sama di sekolah. Nah, baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produksi massal. Yuk kita simak penjelasannya. Hakikat dan konsep produksi massal. Anak-anak, pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di semester ganjil ini untuk kelas 12 akan dibahas 4 hal, yaitu produk massal, perakitan produk, pengujian dan evaluasi produk, serta produk dan jasa. Untuk topik yang pertama, produksi massal. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah memahami konsep produksi massal. Apa itu pengertian produksi massal? Produksi massal berasal dari kata produksi dan massal. Produksi merupakan sebuah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, dalam istilah produksi ini ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, ada kegiatan. Yang kedua, ada upaya untuk menambah nilai guna suatu benda. Ketika kita misalnya memiliki biji besi, harganya tentu jauh lebih murah dibandingkan ketika besi tersebut diolah menjadi kerangka mobil atau kerangka sepeda motor. Nah, aktivitas merubah biji besi menjadi kerangka mobil atau kerangka sepeda motor ini disebut sebagai upaya menambah nilai guna suatu benda. Nah, sedangkan untuk massal memiliki arti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Ya, ini sudah sangat jelas. Jadi, dengan menggunakan makna dari dua kata itu dapat disimpulkan bahwa produksi massal merupakan kegiatan memproduksikan barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Dalam produksi massal ini tentunya akan digunakan alat-alat mesin sehingga presisi atau ketepatan dari produk yang dihasilkan sama atau terstandarisasi. Nah, ini merupakan contoh produksi massal untuk mobil. Kita lihat ada begitu banyak alat-alat mesin yang memproduksi massal ini. Nah, dari gambar tadi kalian juga bisa menyaksikan bahwa ciri-ciri produksi massal, yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Nah, karena menggunakan alat-alat mesin, tentunya produknya bisa diperoleh dalam jumlah yang besar dalam waktu singkat. Tentunya biaya per unitnya rendah karena
tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Tenaga manusia biasanya digunakan sebagai operator dari mesin-mesin produksi tersebut. Yang ketiga, ketika sebuah perusahaan memproduksi barang dalam jumlah besar, maka dia bertujuan untuk menguasai pasar. Ya, memperluas wilayah jangkauan pasar, baik itu secara lokal, nasional maupun internasional. Kalau sudah seperti itu, sudah barang tentu bahwa produk itu akan dijual secara bebas. Nah, namun ini ada ciri yang lain, yaitu hampir tidak ada variasi produk. Mengapa demikian? Mengingat produk ini dibuat menggunakan alat-alat mesin tertentu, maka produk yang dihasilkan juga tertentu pula. Sehingga ketika ingin membuat variasi produk, berarti perusahaan itu harus menambah jenis mesin-mesin yang lain. Tentu biaya produksinya akan semakin besar. Yang berikutnya, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Inilah ciri-ciri dari produksi massal. Nah, setelah melihat atau mendengarkan penjelasan tadi, kalian tentu bisa menggolongkan kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama, kelebihannya adalah hemat biaya. Ingat, karena menggunakan mesin, tentu biaya atau gaji yang biasanya digunakan untuk membayar manusia ini sudah tidak lagi dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu. Karena mesin yang bekerja secara otomatis, maka produk yang dihasilkan akan lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian yang ketiga, tingkat keakuratannya tinggi. Ingat, mesin-mesin itu bekerja secara presisi atau tepat. Ketika dia menghasilkan sasis atau kerangka sepeda motor, maka sudah barang tentu ukuran dari sasis tersebut pasti tepat. Ya, seberapa besar, diameternya juga seberapa besar, itu pasti tepat dan sama untuk setiap produk yang dihasilkan. Kemudian tingkat produksinya juga cepat. Sedangkan kekurangannya adalah kegiatan produksi ini sangat kaku. Artinya apa? Perusahaan itu tidak akan dapat menghasilkan produk-produk baru ketika mereka tidak menambah mesin-mesin produksi. Kemudian berikutnya, kurang beragamnya variasi produk. Yang ketiga, biaya mesin mahal untuk biaya belinya. Nah, ini untuk modal awal tentunya. Yang berikutnya, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Ya, memang itu betul sekali. Apakah sebuah produk itu laris atau tidak di pasaran itu tergantung kepada kualitas dari produk, kemudian juga gencarnya pemasaran yang dilakukan. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang hakikat dan konsep produksi massal. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas di Edmodo kalian untuk mata pelajaran PKK. Nah, dengan ilustrasi sebagai berikut. Sebuah perusahaan melakukan produksi massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Tulislah pendapatmu. 1. Apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Dan yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan produksi massal? Deadline untuk tugas di Edmodo ini adalah pada pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini.
tanggal 21 Juli 2020. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugas di Edmodo kalian diselesaikan, deadline-nya nanti malam jam 21 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.